Good news Indonesia, akhirnya ya Gubernur Bank Indonesia diminta mundur guys, dia mau dipecat. Ini betul-betul kabar baik yang ditunggu oleh jutaan rakyat Indonesia loh. Kenapa? Karena rupiah itu terus melemah, bahkan kemarin sampai melemah tembus 17.700, posisi titik terlemah sepanjang masa. Dan lu udah tau lah ya, tugasnya kurs itu ya tugasnya di Bank Indonesia, kita nggak tahu mereka selama ini kerjanya apa sih. Mereka ngerti nggak sih apa yang harus mereka kerjain, atau mereka cuma kumpulan sampah masyarakat yang digaji tinggi aja guys. Jujur ini merupakan kabar baik ya, semua orang di Indonesia menunggu kabar baik ini. Tapi lu tahu nggak sih rupiah semakin melemah itu apakah kabar baik atau kabar buruk buat Indonesia? Apakah ramalan BNIX bakal terwujud? Karena dari tahun lalu BNIX sudah meramal rupiah bakal jatuh ke level 20.000 rupiah per dolarnya. Detik-detik pelemahan rupiah. Dan lu udah tahu kan ramalan BNIX rupiah akan ke berapa? 18.000? Masa? 19.000? Masa? Ingat dong tadi gue bilang, seberapa sih yang harus digadaikan rupiah? 50% lebih banyak guys. Gue dari jauh-jauh hari bilang kalau pemerintah tidak siap melakukan 8 tuntutan BNIX itu, dolar bisa ke 20.000. And that's a fact. So itu harusnya jadi kabar mengerikan. Apa iya? Dan lu tau gak? Ini bisa jadi peluang buat Indonesia. So lu penasaran gak sih gimana update terbaru BNIX soal rupiah ini? Jadi teman-teman sebelum kita bahas ya soal rupiah, lu harus tahu dulu ya kenapa banyak orang-orang yang gak paham tentang rupiah dan dolar dan mereka makin panik, makin takut kalau rupiah terus melemah. Ya salah satu faktor utamanya sebenarnya Indonesia itu punya utang dalam jumlah besar bentuknya dolar. Dan namanya juga utang dalam bentuk dolar. Utang itu kan ada bunga. Udah pokoknya lu bayar dalam dolar, bunganya lu harus bayar dalam dolar juga. Ujung-ujungnya apa? Ketika lu bayar bunga, lu harus menggadaikan rupiah, lu jual rupiah lu tukar dengan dolar buat bayar bunga utang lu. Lu tahu nggak data terakhir di Bank Indonesia, nih data resmi, posisi utang Indonesia, utang luar negeri kita di tahun 2026 bulan Februari itu udah jebol 437,9 miliar dolar. Itu setara 7.600 triliun guys. Gue ulangin ya, 7.600 triliun. Itu gede banget guys. Dan ingat ya, 7.600 triliun, 7,6 kuadriliun itu bayarnya pakai dolar loh. Dan makin banyak utang kita, makin banyak bunga yang jatuh tempo kita bayar pakai dolar dan makin lemah rupiah kita. Ujungnya apa? Makin mahal beban utang kita. Makanya nggak usah heran kalau banyak yang panik. Dan lu nggak usah heran ya kalau rupiah itu memang seharusnya memang by design itu bakal terus melemah. Karena negara kita zaman dulu udah digadaikan ke IMF. Akibatnya apa? Indonesia dibikin hobi impor barang-barang dari seluruh dunia. Lu mau makan kacang, lu mau makan tahu tempe, modalnya apa? Kacang kedelai. Kacang kedelai apa? Lu impor dari luar negeri. Pakai dolar bayar. Amerika Serikat kita impor 21 triliun loh tiap tahun. Dari Kanada impor 2,3 triliun tiap tahun buat impor kacang kedelai. Bukan cuma itu, tahu tempe lu masak pakai apa? Gas LPG. Ibu-ibu mama di rumah tangga selalu tahu ya, gas LPG yang lu pakai buat masak itu kita impor dari Amerika Serikat. Berapa nilainya? 22 triliun rupiah loh setiap tahun dari Amerika. Belum lagi yang dari Uni Emirat Arab, kita impor 4,3 triliun setiap tahun buat gas LPG yang lu pakai itu. Terus apalagi lu impor gandum. Lu kan suka makan roti biar dibilang keren, lu seneng makan donat, lu seneng makan mie goreng dan mie rebus, itu semua bahan bakunya tepung terigu. Tepung terigu bukan turun dari langit guys. Tepung terigu itu hasil gandum yang ditanam di Australia. Nilainya 15 triliun kita impor dari Australia. Ada juga yang ditanam di Kanada, nilainya 14 triliun. Ini semua kita bayar pakai rupiah loh, yang digadaikan ke dolar. Dalam 1 tahun impor gandum kita itu tembus 60 triliun. Gila guys. Lebih gila lagi karena hobi rakyat Indonesia adalah memperkaya Singapura. Kita apa yang kita lakukan? Kita impor bensin guys. Kita impor minyak dari Singapura. 1 tahun bisa 200 triliun. Dari Malaysia kita impor minyak juga, nilainya 81 triliun. Gila Indonesia nih. Raja Arab udah kaya banget tapi kita tetap impor minyak biar dia tambah kaya, nilainya 50 triliun rupiah setiap tahun. Dan lu tahu itu semua kita impor pakai apa? Itu pakai rupiah yang dijual ke dolar. Rupiah digadaikan datang dolar. Dolarnya dipakai buat impor bensin lu, impor gandum lu, terigu lu, kacang kedelai lu, tempe, tahu, bacem lu itu. Bayar pakai dolar lu, rupiah yang digadaikan. Belum lagi kita obrolin soal impor susu, impor daging sapi, kita impor dari Selandia Baru, Australia. Gila Indonesia ini betul-betul dibodoh-bodohin. Karena apa? Negara kita sudah digadaikan ke IMF, ke luar negeri. Tentunya ya karena presiden pengkhianat bangsa itu yang lu bilang sebagai pahlawan, padahal prestasinya dia apa? Jual negara kita ke IMF, jual wilayah kita ke Australia. That's the fact guys. Wajar aja kemudian rupiah menjadi menguat. Kenapa? Wow, dia presiden hebat sekali, rupiah menguat sangat drastis di era dia. Iya, supaya apa? Petani kita mati, lebih murah impor barang.